Ras, salam kenal dari kami, keluarga Milan Tamba yang sekarang tinggal di daerah Cilengsi, Bogor. Ini daily vlog pertama kami, tempat kami sharing kegiatan sehari-hari. Semoga yang menonton mendapatkan sesuatu yang baik dalam vlog ini. Jangan salfok ya, itu batuknya si Sarah Bernadette. Hari ini kebetulan hari Minggu dan sudah kebiasaan saya belanja ke pasar untuk kebutuhan makanan kami 1 minggu ke depan. Meskipun hidup kami sederhana, kami atau saya sendiri mengusahakan supaya anak-anak kami mendapatkan makanan yang baik untuk menunjang tumbuh kembang mereka. Jujur ya, zaman sekarang ini sebenarnya semuanya sudah serba mudah. Apa-apa yang kita inginkan itu sudah bisa kita dapatkan dengan serba cepat. Tapi saya memilih untuk pergi sendiri ke pasar untuk mendapatkan bahan-bahan makanan ini. Sebenarnya di sini banyak juga tukang sayur. Ada yang keliling juga lewat depan rumah. Tapi yang namanya mama-mama ya, kita juga memperhitungkan dari segi harga. Biasanya kalau ke pasar kan bisa mendapatkan harga yang lebih miring sedikit begitu. Biasanya kalau ke pasar itu saya hanya membeli bagian lauk-lauknya aja, misalnya ikan sama, kan itu lumayan, itu perbedaannya harga di pasar dengan harga di tukang sayur. Sama perbumbuan juga belinya di pasar, kan belinya sekali seminggu, misalnya tomat, cabai sama bawang itu belinya sekali seminggu. Lagi juga kan bisa menghemat waktu, karena kan setiap harinya itu saya selalu masak di pagi-pagi, di subuh gitu. Jadi kalau lauknya sudah disiangi begini, nanti pas saat masak saya tinggal ambil dari kulkas, tinggal masak, karena sudah dibersihkan kan tinggal gampang. Dan untuk sayur-sayur yang hijau lainnya biasanya saya beli di tukang sayur, beli hari ini untuk besok, jadi sayurnya masih segar gitu. Di sini juga banyak penjual makanan yang sudah jadi ya, baik yang punya kios sendiri atau yang yang masak di rumahnya dan dijual di dalam grup-grup di WhatsApp gitu. Tapi saya jarang beli itu karena saya masak sendiri dan saya lebih percaya dengan masakan saya sendiri. Bukan itu juga sih penghematan yang lebih utama, karena kan kalau kita beli jatuhnya boros. Sekali makan misalnya sarapan, kalau kita beli duitnya sudah bisa kita pergunakan untuk 3 kali makan, pagi siang sore gitu. Karena kan kalau makan satu porsi itu sarapan, satu orang itu misalnya 10.000 udah 40.000, kalau kita berempat sudah jadi 40.000. Tapi ya kadang-kadang beli juga sih, tapi hanya sesekali. Itu pun kalau misalnya benar-benar tidak memungkinkan buat masak aja gitu. Beberes sambil digangguin Sarah, lumayan menguji kesabaran karena kan anaknya kekeh gitu. Dia kepo, suka bertanya-tanya, kalau kita nggak jawab biasanya dia marah. Jadi kalau dia bilang dia mau ikutan, kita harus mauin. Kalau kita nggak mauin, dia akan marah, dia akan nangis, dia suka kepo. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga anak kecil. Nah ini dia ikut untuk membuat jeruk nipis ke ikannya, terus matanya kena kecipratan sama air jeruk nipis. Anaknya mandiri banget kan, dia cuci mata sendiri ke sana. Coba, itulah si Sarah, anak kami yang paling kecil. Memang anaknya sedikit keras kepala tapi sangat mandiri anaknya. Dan meskipun dia sudah kena tadi matanya, tapi dia akan tetap kekeh buat bantuin mamanya. Coba, nggak ada takut-takutnya memang anak ini. Dia ini nih, dia masih kepo aja, semuanya ditanyain, ini buat apa, ini buat apa.
Nah, begitulah kira-kira kalau lagi beberes direcokin sama si Sarah. Tapi seru kan, anaknya memang seseru itu, walaupun keponya luar biasa. BTW, vlog ini aku bikin untuk menghilangkan kejenuhan ya, karena kan setiap hari itu melakukan kegiatan aktivitas yang sama. Hari ini sama, bangun pagi, masak, begitu setiap harinya terulang. Sebagai manusia kan pasti ada rasa jenuhnya, makanya pikir-pikir punya suatu kegiatan yang baru untuk bisa lebih mengupgrade diri atau mengembangkan diri gitu. Satu lagi biar ada tempat untuk cuap-cuap, kan seharian di rumah itu nggak ada teman ngobrol, hanya seperti ini biasanya sama anak kan. Pengen juga punya tempat buat ngobrol gitu. Suami kan kerja seharian dari pagi sampai malam, biasanya kalau dia udah pulang malam, dia akan main sama anak, kemudian bobo tidur. Dan saya kan punya teman buat ngobrol, kan perempuan itu begitu ya, harus mengeluarkan berapa kata, 10 kata gitu dalam sehari baru terasa lega. Sekarang kan saya nggak punya teman ngobrol gitu. Kalau sama anak-anak kan biasanya cuman ditanyain ini itu setiap hari, atau cerita yang itu aja setiap hari begitu. Jadi kan kalau ada video seperti ini, saya bisa bercuap-cuap, karena saya itu jarang keluar rumah ya, hanya keluar rumah hanya sesekali, paling sorenya untuk menemani anak main-main, karena di dekat rumah kita ini kan ada beberapa tempat permainan buat anak-anak. Jadi biasanya jam-jam habis tidur siang saya temenin mereka main, dan kadang-kadang sih ketemu juga sama teman-teman gitu. Tapi mana bisa ngobrol ya kalau ada anak-anak, kan anak-anaknya kabur kemana-mana, kita ngikutin mereka aja kabur kemana-mana gitu. Ya, begitulah kegiatan dari mama-mama setiap harinya yang tiada habisnya. Tapi nggak apa-apa sih, kan semua mama-mama begitu, dibawa happy aja. Dan akhirnya selesai juga beres-beresnya. Nah, ini dia persediaan lauk kita untuk 1 minggu ke depan. Dan ini kemudian kita mau bereskan sayur-sayuran atau berbumbuan yang akan kita pergunakan untuk 1 minggu ke depan. Seperti tadi saya bilang, saya hanya membeli sedikit yang awet-awet aja. Untuk kangkung itu untuk kita masak hari ini dan besok, karena anak-anak saya suka itu sama kangkung. Ini dia si kakak, lucu ya, anak-anak saya semuanya keriting, karena kami serumah itu keriting. Kak suami saya dan kedua anak saya itu semuanya keriting. Yang besar itu namanya Milan, yang karena bapaknya itu fans fanatik dari AC Milan, dan yang kecil namanya Sarah, masih 2 tahun 5 bulan. Ini anak-anak saya. Punya anak berdua begini seru-seru menyebalkan, karena mereka kan dalam fase yang apa-apa harus maunya sendiri, jadi mamanya harus banyak-banyak bersabar, dan kadang-kadang juga lepas juga emosi sih. Dan itulah salah satunya juga saya bikin video ini, sehingga saya bisa lebih mengontrol diri, karena kan anak-anak ini benar-benar seperti ini lah nih, benar-benar menguji kesabaran. Kameranya lah diputar-putar semuanya, aduh, memang luar biasa anak-anak saya ini. Tapi setelah saya bujuk dia mau, saya kasih pisau, jangan salpok ya sama pisaunya itu enggak, sama sekali enggak tajam, itu biasa dipakai buat dia tuh, putar banget kan anak saya yang kecil. Dia lebih suka membantu-bantu saya di dapur. Nih dia lagi mengkupas bawang dia. Kalau si kakak dia sebenarnya kurang suka dengan namanya pekerjaan seperti ini ya, bantu-bantu mamanya. Dia lebih suka menggambar atau menonton TV. Kalau menggambar dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menggambar, walaupun gambarnya itu aja sih. Nah, namanya anak kan walaupun mukanya hampir mirip, kalau kata orang sih seperti kembar ya, tapi dalam sifat sangatlah berbeda. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Oh ya, ada satu lagi yang memotivasi saya
bukan memotivasi ya, atau mendasari saya pengen bikin vlog seperti ini. Begini nih, ada sebuah pantun orang Batak yang berkata, emena masak digagat ursa, ina masa ima taula. Atau dalam bahasa Indonesia tulisannya seperti dalam bahasa Indonesia terjemahannya seperti ini. Padi yang sudah matang dimakan rusa. Apa yang sedang terjadi atau yang hits atau yang sedang ramai dilakukan orang, baiklah kita lakukan juga. Ya, kira-kira seperti itulah terjemahannya. Terima kasih ya yang buat nonton, tapi kurang lebihnya harap dimaklumi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tapi kalau boleh jangan mengkomen yang jelek-jelek ya, karena maaf saya baru pertama kali bikin video seperti ini, mungkin banyak kekurangannya, banyak, mungkin bukan cuman banyak sih, pasti banyak kekurangannya. Terima kasih ya untuk semuanya, sampai ketemu di lain kesempatan, bye bye.